Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nisrina Ratu Arsia dari D3 Kebidanan tingkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan dan contoh pemberdayaan perempuan. Sebelum ke contoh, terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya penguatan hak asasi perempuan serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan. Nah, adapun tujuan dari pemberdayaan perempuan itu sendiri yaitu untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, adapun juga fungsi dari pemberdayaan perempuan yaitu kesetaraan gender dan keadilan yang bisa didapatkan oleh perempuan, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hukum, dan bidang yang lainnya, sehingga tidak ada lagi perempuan yang mendapatkan kekerasan, pengangguran, terpinggirkan, lebih rendah dari laki-laki. Nah, adapun juga langkah-langkah pemberdayaan perempuan yaitu yang pertama ada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Nah, yang kedua ada tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Terus pemberdayaan perempuan juga mempunyai hak-haknya, yaitu yang pertama ada hak dalam kehidupan publik dan politik. Seperti contoh misalnya, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih setelah berhasil terpilih lewat proses demokratis. Nah, yang kedua ada hak dalam ketenaga kerjaan, yaitu contohnya seperti perempuan berhak mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk cuti yang melahirkan. Kan perempuan melahirkan, jadi perempuan berhak mendapatkannya. Yang ketiga ada hak dalam bidang kesehatan, yaitu untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan juga. Nah, yang keempat ada hak dalam perkawinan dan keluarga. Contoh seperti perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan juga punya hak untuk memilih suami secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Nah, perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam keluarga. Nah, yang terakhir ada hak yang sama dalam pendidikan, yaitu setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan tingkat dasar hingga universitas, termasuk kesempatan mendapatkan beasiswa. Di sini saya mengambil contoh yaitu mengadakan pelatihan pemberdayaan perempuan dengan tema intensifikasi perkarangan di sebuah desa ya. Misal ya, contohnya kegiatan ini berlangsung dalam 2 hari, misal Senin Selasa ya. Harapannya juga kegiatan pelatihan ini akan memberikan pengetahuan baru bagi peserta dan juga peserta dapat mengaplikasikan langsung untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dari rumah masing-masing di masyarakat. Misal ibu-ibu kan banyak ya. Nah, contohnya yaitu pelatihan hari pertama nih ya, hari Senin misalnya. Materi yang disampaikan yakni tentang pemanfaatan lahan perkarangan dengan menanam berbagai macam sayuran, buah-buahan, benih-benih, dan dimulai dari persiapan lahan, pembuat persemaian, pemeliharaan tanaman, termasuk di dalamnya mengenai hama dan penyakit juga yang biasanya menyerang tanaman dan panen. Pada dasarnya pelatihan hari pertama ini yang hari Senin ini lebih pada materi dasar pemanfaatan lahan perkarangan.
Nah, terus ada selanjutnya misalnya hari kedua misalnya hari Selasa, kan tadi hari Senin. Nah, hari Selasa peserta pelatihan diarahkan dari pembimbing atau narasumber langsung untuk praktik melakukan persiapan lahan persemaian dengan menggunakan tray khusus. Jadi diberikan langsung oleh narasumber dengan praktik, yaitu persemaian yang kemudian ditanam beberapa macam sayur-sayuran yang tadi, buah-buahan dan benih-benih juga. Selain diberi wawasan terkait pertanian, peserta juga dapat diajak juga praktik membuat kreasi dari hasil buah-buahan tadi. Nah, dan juga sayur-sayuran, sehingga tampilannya lebih menarik juga. Nah, dengan adanya pelatihan pemberdayaan perempuan ini menjadikan modal awal terciptanya swasembada dapur dengan mengoptimalkan manfaat perkarangan rumah, salah satunya dengan menanam berbagai macam tadi sayur-sayuran, buah-buahan yang merupakan kebutuhan utama dapur rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang tangguh dan mandiri. Nah, menurut saya contoh dari pelatihan ini bagus untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan. Jadi saya mengambil contoh ini. Nah, sekian pemaparan tentang pemberdayaan perempuan dan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum